Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bethesda Church. Boleh salam 2-3 orang katakan Blessed New Year. Bersyukur kita boleh ada kembali di tempat ini di minggu pertama di bulan Januari tahun yang baru 2025. Kita nggak tahu apa yang ada di depan nanti, tapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di pihak kita, amin. Jadi apapun yang nanti terjadi di depan, percaya bahwa Dia selalu mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara, orang-orang yang dikasihinya, amin. Teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Betapa kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali ada di tempat ini di minggu pertama, di tahun yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lalui Tuhan, di mana kami percaya Tuhan selalu ada di pihak kami. Engkau yang berjanji akan menyertai kami selama-lamanya, Immanuel, yang tinggal, yang bersemayam di dalam kami. Dan apapun yang terjadi di depan nanti kami percaya, hanya kebaikan yang akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan siapapun yang hadir hari ini, mereka terus menerima ketersediaan dari apa yang Kau selesaikan. Untuk kami tetap duduk, rest, tenang, tinggal diam Tuhan. Untuk melihat ketersediaan yang dari Tuhan. Walaupun 1000 rebah di sisi kami berlaksa di sebelah kanan kami, semuanya tidak akan pernah menimpa kami. Sebab Tuhan menjadi tempat perteduhan kami, yang maha tinggi menjadi kubu pertahanan kami, Allah yang kami percaya sampai selama-lamanya. Kami persembahkan segala pujian, segala kemuliaan kepada satu pribadi, Yesus Tuhan sampai selama-lamanya. Diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Dengan iman deklarasikan bersama-sama. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my
Sekali lagi beri tepuk tangan sorak-sorai bagi lagi. Bersyukur buat kasih setianya dalam hidup kita, men. Sepanjang hidup kita percaya hanya kebaikan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Come on, shout. Indahnya pelangi, seterangnya mentari, hanya Dia yang terindah dalam hidup kita. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang temegang. Badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, kita percaya bahwa Dia tetap setia. Namun Kau yang setia, dengan imanku deklarasikan Dia jaga, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Apapun situasi tetap percaya, Dia selalu setia menjaga hidup kita selamat. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, Kau setia. Namun Kau yang setia, Dia pasti menjaga saudara-saudara. Menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sebab Kau Allah yang setia, selalu di pihak kami, menyertai, menuntun kami. Walau badai menghadang, bumi bergoncang, kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Yang terima kebaikan sambil angkat kedua tangan kita. Sungguh nyata kasih-Mu, sambil ingat kebaikan yang terjadi dalam hidup kita, amin. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata
saudara, saya ajak saudara sejenak. Boleh pejamkan matanya sebentar. Terima kasih Tuhan untuk 2024 Tuhan. Apapun keadaan kami sedang di atas ataupun kami sedang di lembah Tuhan. Yang kami tahu Tuhan sampai hari ini, bahwa Engkau terus ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau begitu komitmen tinggal di dalam kami dan tidak pernah meninggalkan kami keluar Tuhan. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kagum akan kebaikan. Thank you Jesus. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Thank you Jesus. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuat takkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amen. Thank you Jesus. Mari jemaat Tuhan sama angkat tangan. Ku kagumi. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku.
tak terduga. Tak terbatas. Thank you, Jesus. Di segala musim. Come on, one more time. Tak terbatas, tak terbatas kuasa. Oh, tak terduga, Kau yang kuandalkan di setiap lagi. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Thank you, Jesus. Kaulah andalan kami Tuhan, Kau yang kami percaya di dalam hidup. Maka itu kami mau memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Sebab segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami itu baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. No have gone before us, no will believe. We'll sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry.
Kami bersyukur Tuhan, kami sudah ada di tahun 2025. Kami mau tinggal tenang dan percaya. Rest and believe. Karena Engkau ada di pihak kami. Engkau akan memproteksi kami. Engkau akan mengasihi kami. Engkau akan memelihara kami lebih daripada apa yang kami bisa bayangkan. Betapa kami bersyukur, kami kembali ada di rumah-Mu Tuhan di hari Minggu yang pertama di tahun 2025. Kami percaya hari Minggu adalah hari perjumpaan kami dengan Engkau di dalam firman-Mu. Kami tidak pernah mau melewatkan hari Minggu ini, hari perjumpaan sepanjang tahun 2025. Karena kami tahu sesuatu terjadi dalam hidup kami ketika kami berjumpa dengan Engkau dalam firman-Mu. Kami percaya Tuhan sepanjang tahun ini kami akan bertunas, berbuah banyak seperti pohon korma. Kami akan tumbuh subur, kami sehat seperti pohon aras di Libanon. Dan ketika semuanya itu dimanifestasikan dalam kehidupan kami, maka nama-Mu Tuhan melalui hidup kami akan dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu juga. Selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Betapa kita bersyukur kita sudah ada di tahun yang baru. Kita mengucap syukur buat tahun 2024 dan kita mengucap syukur buat tema yang sudah Tuhan berikan di tahun 2024. Masih ingat? The provision is in the vision. Apapun penglihatan, pewahyuan yang Tuhan berikan buat saudara buat saya tentang anaknya, tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan, semuanya di dalamnya ada ketersediaan buat saudara buat saya. Amin. Di dalam penglihatan, dalam pewahyuan tentang anaknya, tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan, yang Allah berikan sama saudara, itulah ketersediaan saudara, itulah ketersediaan saya. Ketersediaan saudara, ketersediaan saya, semuanya ada di dalam penglihatan, pewahyuan yang Allah berikan tentang anaknya. The provision is in the vision. Provision, provide for the vision. Jadi Allah berikan penglihatan, di dalamnya ada ketersediaan, ada provision. Itu sebabnya saudara harus selalu melihat Yesus dan melihat pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Betapa pentingnya. Betapa pentingnya saudara melihat anaknya dan melihat semua pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Karena itulah ketersediaan saudara, itulah ketersediaan saya. Dan dalam hal ini saudara harus bergantung kepada siapa? Kepada Roh Kudus. Alkitab berkata, minta kepada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Dengan kata lain, minta supaya Roh Kudus yang ada di dalam saudara, di dalam saya, menjadi roh hikmat dan wahyu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Waktu saudara mengenal Dia dengan benar, Roh Kudus akan membuat mata hatimu menjadi terang. Kamu bisa melihat, kamu bisa mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang yang sudah dikuduskannya. Amin. Dengan kata lain, ketika saudara bergantung kepada Roh Kudus, melihat Yesus dalam firman-Nya, saudara mengenal Dia dengan benar, bukan hanya itu, Roh Kudus membantu saudara supaya saudara bisa melihat warisan saudara. Bisa melihat provision saudara. Amin. Allah berkata kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihat dari tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan. Semua negeri yang kamu lihat akan kuberikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu. Dengan kata lain, Allah memberikan penglihatan, vision kepada Abraham. Tentang apa? Tentang berkat, tentang provision yang Allah mau berikan kepada Abraham. Apa saja? Negeri, yang pertama. Yang kedua, keturunan. Tentang negeri, Allah berkata, pandang sekelilingmu, lihat dari tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan, semua yang kamu lihat, itu yang kuberikan kepadamu. Apa yang kamu lihat, itu yang kuberikan kepadamu.
Tentang keturunan, Allah berkata, lihat bintang di langit, lihat pasir di laut. Apabila kamu dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya keturunanmu. Yang kamu lihat, demikianlah banyaknya keturunanmu. Beginilah caranya Allah menguatkan iman Abraham tentang berkat yang Allah mau berikan. Bagaimana caranya? Dengan memberikan penglihatan. Amin. Prinsip yang sama berlaku buat saudara, buat saya. Kenapa? Karena kita keturunan Abraham. Alkitab berkata, barang siapa milik Kristus, ia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tetapi hari ini, Allah tidak menguatkan imanmu dengan memberikan penglihatan, pandang sekelilingmu. Tidak. Dan Allah tidak menyuruh saudara melihat kepada bintang, melihat kepada langit, untuk membangkitkan imanmu tentang ketersediaan yang Tuhan mau berikan sama saudara. Bagaimana caranya dia membangkitkan imanmu? Bagaimana caranya? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul waktu saudara melihat firman tentang Yesus, tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Amin. Di situ iman timbul. Allah berkata kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihat dari tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan. Timur, barat, utara, selatan. Ini berbicara tentang apa? Salib Kristus. Bersiaplah, jalani negeri ini menurut panjang dan lebarnya. Artinya apa? Explore semuanya. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata sama saudara, lihat dan explore semua tentang Yesus dan semua tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Itulah ketersediaan yang aku mau berikan kepadamu. Amin. Itulah ketersediaan yang aku mau berikan kepadamu. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara selalu melihat Yesus, selalu melihat pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Cara saudara memandang Yesus dan memandang semua pekerjaan yang sudah dia selesaikan akan menentukan seberapa banyak yang bisa saudara terima dari Yesus. Semakin kamu melihat Yesus, melihat pekerjaan yang sudah dia selesaikan, semakin banyak yang bisa kamu terima dari Yesus, dari pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Puji Tuhan, ada begitu banyak kesaksian sepanjang tahun ini dari anak-anak Tuhan yang ada di gereja ini. Ketika mereka meluangkan waktu mereka melihat Yesus, melihat pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan, apa yang terjadi? The provision is in the vision, digenapi dalam kehidupan mereka. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan sekarang kita sudah ada di tahun 2025, bukan berarti 2024 stop sampai di sini. Bukan berarti the provision is in the vision stop, tidak. The provision is in the vision tetap terus berlangsung. Itu sebabnya selalu melihat Yesus, selalu melihat pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Maka apapun kebutuhanmu, ketersediaan itu akan datang menjawab semua kebutuhanmu. Amin. Sudah siap masuk tahun 2025? Amin. Rest and believe. Jangan takut. Kita sudah merayakan Natal. Ingat tema Natal kita? God is for us. Allah di pihak kita. Apa buktinya Allah di pihak kita? Ia yang tidak menyayangkan anak sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ia yang tidak menyayangkan anak sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ini tema Natal. Ini Natal yang kita rayakan. Amin. Ketika Allah tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Itu semua adalah bukti di mana Allah ada di pihak saudara, di pihak saya. Waktu kita tahu Allah di pihak kita, maka kita bisa rest. Kenapa? Karena kita tahu kita diproteksi. Kita tahu kita dipelihara. Dan kita tahu kita dikasihi. Amin. Dan rest, ingat baik-baik, rest adalah posisi di mana sangat penting sekali. Rest adalah posisi sebelum saudara menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Amin. Jadi sebelum kamu menerima hal-hal yang baik dari Tuhan, rest. Seberapa banyak di antara saudara yang mau menerima hal-hal yang baik sepanjang tahun 2025? Bilang sama kiri kanan saudara, rest, duduk. Saya sudah kasih tahu analoginya sama saudara. Amin. Saya sudah kasih tahu analoginya sama saudara. Sebelum Yesus kasih makan 5.000 orang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruh mereka duduk. Suruh mereka duduk. Dan waktu saya baca ayatnya, murid-muridnya berkata kepada Yesus, hari menjelang malam, di mana kita bisa mencari roti sebanyak ini? Hari menjelang malam. Hari mulai gelap. Tidak ada makanan.
Dunia ini semakin lama semakin gelap. Semakin sulit. Tidak ada makanan. Tapi Tuhan berkata, kamu duduk. Kamu duduk. Amin. Mungkin mereka berlari ke sana ke sini. Tapi selama mereka berlari ke sana ke sini, Tuhan gak bisa menyediakan makanan buat mereka. Itu sebabnya Tuhan berkata, kamu duduk. Waktu mereka duduk, Tuhan bisa menyediakan. Tuhan bisa melayani saudara. Amin. Duduk, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan mensuplai semua kebutuhanmu. Mazmur 91 berkata tentang perlindungan. Tapi kalimat yang pertama berkata, orang yang duduk. Jadi duduk adalah posisi sebelum kamu menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Termasuk perlindungan. Rest, apapun berita yang kamu dengar, ada virus baru atau virus apa, virus ini. Rest. Duduk, kamu akan melihat bagaimana Tuhan akan melepaskan kamu dari penyakit sampar yang busuk. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan melepaskan kamu dari semua yang jahat. Amin, kamu akan melihat bukan kamu yang berperang. Tuhan yang berperang. Amin, saya udah kasih tahu sama saudara, posisimu sebelum masuk tahun 2025, ingat baik-baik, saudara dan saya yang ada dalam Yesus. Kita semua ditempatkan dalam Yesus. Kamu menerima bagian yang sama dari Yesus, menerima bagian yang sama dari kematiannya, menerima bagian yang sama dari kebangkitannya. Enggak hanya sampai di sini, Yesus mati, bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah, dan Allah menempatkan kamu di dalam Yesus. Jadi hari ini saudara sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah. Tempat apa sebelah kanan? Tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Semua musuh ada di bawah telapak kakimu. Jadi saudara harus rest. Dan yang terakhir, hari yang terakhir, di tahun 2024, ingat yang kita pelajari sebelum kita masuk tahun 2025, apa posisi saudara? Posisi saya selalu memiliki pikiran dan pandangan yang baik tentang siapa? Tentang Tuhan, tentang Allah. Tidak mungkin seseorang berkenan di hadapan Allah tanpa iman. Jadi saudara dan saya di tahun 2025 harus belajar berjalan dan hidup berdasarkan iman. Apa itu iman secara praktis? Miliki pandangan dan pikiran yang baik tentang Allah. Maka tahun 2025 akan menjadi tahun buat saudara. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Suatu negeri dengan mata air, sungai, dan danau. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya. Suatu negeri dengan pohon ara, pohon anggur, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Miliki apa yang menjadi milikmu. Possessing your possession. 2025 possessing your possession. Miliki apa yang menjadi milikmu. Tahun 2025 Tuhan mau saudara memiliki apa yang seharusnya menjadi milikmu. Karena kita yang percaya, kita akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Possessing your possession.
miliki apa yang seharusnya menjadi milikmu. Betapa kami bersyukur Tuhan. Di tahun 2025 ini, Engkau memberikan tema yang luar biasa kepada gereja ini. Possessing your possession. Miliki apa yang menjadi milikmu, milik kami. Dari semua pekerjaan yang sudah anakmu selesaikan. Kami telah belajar dari bangsa Israel. Kenapa kami belajar dari bangsa Israel? Karena kabar kesukaan yang diberitakan kepada mereka adalah kabar kesukaan yang diberitakan kepada kami. Tempat perhentian. Tempat perhentian mereka adalah tanah perjanjian, suatu negeri di mana mereka masuk semuanya tersedia. Tetapi waktu kabar kesukaan ini diberitakan kepada mereka, suatu negeri dengan mata air sungai danau, suatu negeri dengan gandum jelai, suatu negeri dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, suatu negeri di mana mereka masuk, mereka makan tidak usah berhemat. Suatu negeri, gunungnya mengandung besi, batunya mengandung tembaga. Suatu negeri dengan kota-kota yang baik, yang besar, yang tidak mereka pernah dirikan. Suatu negeri dengan rumah-rumah yang penuh dengan isi yang baik yang mereka tidak isi. Suatu negeri dengan sumur-sumur di mana mereka minum airnya, mereka tidak gali sumurnya. Suatu negeri dengan pohon ara, pohon anggur yang mereka tidak tanam. Suatu negeri di mana mereka masuk semuanya tersedia. Tapi waktu kabar kesukaan ini diberitakan kepada mereka, mereka tidak bertumbuh oleh iman bersama-sama dengan mereka yang mendengar. Mereka mendengar, tetapi mereka tidak percaya. Itu sebabnya mereka tidak masuk ke tanah perjanjian ini. Mereka tidak bisa memiliki apa yang menjadi milik mereka. Kabar kesukaan diberitakan kepada kami adalah kabar kesukaan yang sama. Ketika kami ada dalam Yesus, maka semua yang kami butuhkan, semuanya tersedia dari pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Itu sebabnya kami mau berkata amin. Kami mau memiliki apa yang menjadi milik kami dari semua pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Tidak ada cara lain. Hanya dengan iman. Karena kita yang beriman, kita yang memiliki pandangan yang baik tentang Tuhan, tentang janji Tuhan, tentang firman Tuhan, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita akan menerima semua yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Bethesda Church, miliki apa yang menjadi milikmu. Dari semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Nggak ada cara lain. Jangan pernah mencoba cari cara untuk menerima milikmu. Dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Hanya dengan iman. Only by faith. Tidak ada cara lain. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya kami mau menempatkan diri kami. Terus melihat Engkau, melihat semua pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan dalam firman-Mu. Dan kami mau memperkatakan, maka firman-Mu akan digenapi. Kami yang beriman, kami yang percaya, kami yang memperkatakan, maka kami akan memiliki semua yang seharusnya menjadi milik kami dari pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Ivan untuk firman kasih karunia yang disampaikan hari ini. Sekali lagi yang diberkati boleh lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Allah kita. Dan saya mau sekali lagi saudara boleh lihat kanan kiri saudara. Katakan miliki apa yang menjadi milik kita. Katakan dengan iman. Kita beri tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Percaya sepanjang tahun 2025 ini, saudara akan memiliki apa yang Tuhan telah berikan. Jaminkan dalam kehidupan kita. Dan kalau di antara saudara yang baru pertama kali hadir, akan memberitakan kematian Tuhan lewat tubuh dan darahnya. Dan percaya saudara akan terima benefit dari apa yang kita terima hari ini. The Savior of the world, as a precious sacrifice, you are the bread of life, you're the bread from heaven, you crown me with your love, give everlasting
hati kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal, hidup yang sama. Seperti yang kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur Tuhan, buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran di atas kayu salib. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darah yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita, mengucap syukur untuk kesehatan, berkat, juga perlindungan yang telah kita terima secara sempurna. Dia tinggal dalam saya dan saudara. Angkat kedua tangan kita dari hati yang bersyukur sama-sama. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Saudara masing-masing berdoa, naikkan setiap doamu sama Tuhan, naikkan setiap pergumulanmu sama Tuhan. Janji firman Tuhan, apabila saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus tinggal dalam saudara, tinggal dalam Tuhan Yesus, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan kepadamu. Saudara dia menjadi pokok, saudara menjadi ranting, maka apapun yang ranting butuhkan akan disuplai dari pokok, supaya ranting bisa berbuah banyak, dan Bapa di surga yang dipermuliakan. Kami berkati minyak ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang sesuai dengan firman-Mu, Markus 6 ayat 12, 13, setiap tetes, setiap oles minyak yang keluar dari botolnya adalah minyak urapan, punya kuasa kesembuhan ilahi, dioleskan pada orang sakit disembuhkan, punya kuasa mengurapi, memuliakan Allah, memuliakan manusia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Kami sudah datang Tuhan hari ini. Kami sudah memberitakan kematian-Mu melalui perjamuan kudus di atas kayu salib. Kami mau memiliki apa yang menjadi milik kami Tuhan, yaitu kesembuhan. Kami percaya Tuhan, tubuh-Mu dihancurkan, supaya oleh bilur-bilur ada luka di tubuh-Mu, supaya oleh bilur-bilur luka-luka di tubuh-Mu, semua penyakit kami hari ini disembuhkan. Engkau menjadi terkutuk, tergantung di atas kayu salib, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kami memberitakan kematian-Mu Tuhan. Engkau menggantikan posisi kami menjadi terkutuk, supaya hari ini Tuhan, tidak lagi ada kutuk yang bisa datang kepada kami. Hanya berkat yang bisa datang kepada kami. Kami mau memiliki apa yang menjadi milik kami Tuhan. Hidup untuk melihat hal-hal yang baik. Dan hari ini kami datang Tuhan. Kami mau memiliki apa yang menjadi milik kami, yaitu perlindungan. Dunia sedang ribut, ada virus yang baru.
Tapi kami diam dalam rumah Tuhan. Hari ini kami percaya janji-Mu Tuhan. Mazmur 91. Dan kami mau memperkatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, itulah kami hari ini. Engkau menempatkan kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan-Mu di surga Tuhan. Di tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Kami adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Bernaung dalam naungan yang maha kuasa. Hari ini aku berkata kepadamu Tuhan. Aku percaya sebab itu aku berkata kepadamu hari ini. Engkau adalah tempat perlindunganku. Engkau adalah kubu pertahananku. Engkau adalah Allahku yang kupercaya. Dengan kepakmu engkau menudungi aku. Di bawah sayapmu aku berlindung Tuhan. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak pernah takut terhadap kedahsyatan malam. Panah yang terbang di waktu siang. Penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sungguh Tuhan. Sedikit pun kami tidak pernah ragu. Sungguh engkau yang melepaskan aku dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu engkau melindungi kami, di bawah sayapmu kami berlindung Tuhan. 1.000 orang boleh rebah di sisi kami, 10.000 rebah di sebelah kanan kami, semuanya tidak akan pernah menimpa kami. Malapetaka tidak akan pernah mendekat kepada rumah kami. Tulah tidak akan pernah mendekat kepada kemah kami. Sebab engkau memerintahkan malaikat-malaikatmu menjaga aku di segala jalanku Tuhan. Dengan umur panjang engkau kenyangkan aku. Dan engkau senantiasa memperlihatkan keselamatan yang daripadamu. Hari ini Tuhan, kami semua memiliki apa yang menjadi milik kami. Perlindungan ilahi. Kemanapun kami melangkah Tuhan. Tidak ada yang bisa menjangkau kami. Dan kami percaya Tuhan, engkau akan mencukupkan semua kebutuhan kami. Berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang kau miliki di surga. Betapa kami bersyukur engkau menempatkan kami duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan. Karena kami percaya Tuhan, kami percaya karena engkau mau menunjukkan kepada kami kekayaan kasih karunia-Mu Tuhan. Berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Mu dalam Kristus Yesus. Kami percaya sepanjang tahun ini Tuhan, kami akan melihat kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu, kasih karunia demi kasih karunia, kemurahan-Mu demi kemurahan-Mu Tuhan. Engkau akan memproteksi kami, Engkau akan mengasihi kami, Engkau akan memelihara kami lebih daripada apa yang bisa kami bayangkan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, Dia berikan damai, sejahtera, shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. At the end of life, holy, all creation's rise. Holy, you were lifted high. Holy, holy forever. Dear people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Segala puji kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.